Thank you.
Selamat malam semuanya. Welcome to Worship and Word with Alpha Omega Church. Dan kita berdoa malam hari ini setiap hati kita boleh terus ingat dan tahu siapa Tuhan buat kita dan siapa kita di dalam Tuhan. Come on, let's just open our hearts this moment. Singkirkan semua agenda dan kesibukan kita. Kenapa nggak biarkan Tuhan sendiri yang berperkara di jiwa dan kehidupan kita hari ini, di momen ini. Oh Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, Yesus Tuhan. Kami gak dapat jalan sendiri, Tuhan. Jalan sendiri, we need you Lord. Kami gak mampu jalan sendiri, kami gak sanggup, Tuhan. We need you Lord, we need you Lord. Bersama kami, you never leave us, nor forsake us. You are here, you are here, you are here with us. You are here. Engkau bersama kami, Engkau bersama kami, Engkau menyertaiku bersama hidupku, Tuhan, Tuhan. You are here, you are here. Yakinkan hati kami Tuhan di momen ini. Kami gak sendiri, berjalan bersama dengan Engkau yang dahsyat. Yes God.
kekelaman, Kau besertaku. Thank you God, Kau beserta kami. Come on. Sekalipun hidup tak menentu, satu kepastian kami. Yes God, kepastian. Amin. Bagiku Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Sebab Tuhan yang bersama kami, Engkau berjalan bersama kami. Sebab tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Oh, ku yakin Engkau bersama kami. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, satu penghiburan kami. You are with us, You are with us. Bersama kami, let's go. Allahku bersama kami, Tuhan yang bersama kami. Kau berjalan bersama kami, sebab tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin jiwa kami Tuhan, ingatkan hati kami Tuhan, ingatkan raga kami Tuhan. We are not afraid, You are with us. My God is with us. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Siapapun kita di momen ini, ada yang mungkin merasa sendirian, kita yang mungkin lagi merasa down banget, kita yang mungkin merasa putus asa, kita yang merasa putus harap. Mari pandang Yesus lagi malam hari ini. Dia Immanuel, Tuhan beserta kita. His name Immanuel, my God with us.
menyelamatkan jiwa kita. He is beda. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Dimanapun kita berada, nyanyikan. Yes God. Berjalan bersama kami, tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama. Tangan-Mu yang pegang hidup kami, tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Yes God, yes God. Karena Kau bersama kami Tuhan, ada kemenangan. Ya Tuhan yang bayar dosaku, Ya Tuhan yang kalahkan maut, Ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ya Tuhan, Ya Tuhan yang bayar dosaku, Ya Tuhan yang kalahkan maut, Ya Tuhan menangkan semuanya. Sebab bagi Dia tiada yang mustahil. Yes God, ku akan menang bersama-Mu. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ya Tuhan yang bayar dosaku, sebab Dia Tuhan yang kalahkan maut. Tuhan menangkan semuanya. Tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamaku. Kemenangan telah Dia sediakan. Amin Tuhan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersama-Mu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Come on, let's declare malam hari ini. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami.
tangan kemenangan di tangan kami. Sebab Tuhan Yesus Dia di pihak kita. Ku akan menang bersamamu. We believe in God. Biar jiwa kami sadar, biar hati kami tahu, biar roh kami tahu Tuhan, ada kemenangan di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Yes, God. Thank you, God. Karena Engkau Tuhan, setiap musim, setiap proses mendatangkan kebaikan. Because of who you are, every season brings good to us. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan Kau Tuhan, Kau Tuhanku. Yes, God. Di dalam segala perkara hidupku, Kau datangkan semua kebaikan. Yes, God. Come on, one more time. Kau Tuhanku, Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Come on, kalau itu doa kita malam hari. Help us to be more like you. Help us to be more like you. Change us to be more like you.
Jesus, more like you, more like you, God. Jesus, to be more like you, to be more like you. Bentuk kami Tuhan, lewat setiap proses, lewat setiap pergumulan kami, supaya kami bisa semakin sama seperti Kristus kami. Ini aku rencanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Oh, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Oh ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan, apapun musim yang kami jalani, bentuklah hidup kami to be more like you. Apapun musim yang harus kami lewati Tuhan, jadikan kami Tuhan bejana-Mu yang boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Biar bahkan di musim seperti ini kami boleh terus menghasilkan buah karakter Kristus, buah kebenaran Injil, buah prinsip iman, buah pengharapan Kristus, bahwa hidup itu Kristus. To live is for Christ. Biar di momen ini kan, jadikanku alat yang indah di mata-Mu,
Jadikanku alat yang indah, indah di matamu. Jadikanku alat yang indah di matamu. Jadikanku alat yang indah, alat yang indah. Di momen ini kita ingin berdoa buat setiap saudara malam hari ini. Anda yang punya permohonan doa tolong tulis di kolom chat, baik di YouTube ataupun di live chat manapun. Biar tim doa siap juga berdoa buat Anda. Dan kita akan mendoakan Anda dari mimbar ini. Kita percaya ketika kita bersepakat, Tuhan hadir, Dia mendengar doa kita. Tapi kita juga percaya bahwa kedaulatannya, kehendaknya itu yang terbaik buat kita. Mari silakan Anda menulis permohonan doa Anda di kolom chat. Kita akan mulai berdoa untuk setiap permohonan Anda. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan di momen ini, bagi anak-anak-Mu yang berdoa dan memohon bagi kesehatan mereka ya Tuhan. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami berdoa, tangan-Mu terulur bagi mereka. Tangan Yesus penyembuh terulur bagi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus sakit penyakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus sakit penyakit disembuhkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you God, thank you God. Atas kedaulatan kehendak-Mu yang terbaik Kau kerjakan saat ini ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap pernikahan yang bergumul ya Bapak. Engkau melihat hati anak-anak-Mu. Biar karakter Kristus, kasih Kristus boleh mengalir di hati mereka, boleh terpancar di hati mereka. Roh Kudus bicara kuat ya Tuhan di hati mereka. Biar mereka boleh saling merendahkan diri, saling mengampuni, saling mencintai seperti Kristus mencintai. Biar unconditional love itu yang mengalir di hati mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mungkin ada cekcok, banyak argumen di antara mereka, Bapa kami berdoa, biar damai-Mu yang memenuhi rumah tangga mereka. Biar damai yang memenuhi, yang sukacita yang memenuhi pernikahan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa buat kondisi ekonomi anak-anak-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan Kau turut bekerja dalam segala hal. Mereka yang butuh kreativitas, berikan kreativitas-Mu. Mereka yang butuh jalan keluar, berikan jalan keluar-Mu. Mungkin ada pintu-pintu yang tertutup, Bapak kami berdoa di dalam nama Yesus. Pintu-pintu itu boleh dibuka seizin Tuhan atas kedaulatan-Mu dalam kehendak terbaik-Mu ya Tuhan. Ada tagihan-tagihan macet, kami berdoa di dalam nama Yesus. Itu boleh mengalir, Engkau buka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Satu persatu permohonan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau mendengar, Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan dan kemenangan dan kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau turut bekerja, Engkau mendatangkan semua kebaikan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati lebih lagi bersama kita boleh berkata, amin, 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 amin. Boleh berikan tepuk tangan virtual malam hari ini. Ya. Halo semuanya, selamat datang di Worship and Words hari ini. Saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Dia terus berperkara, hadiratnya terimalah dalam kehidupan saudara. Dan izinkan Dia berkarya untuk mendatangkan kesembuhan, kekuatan, pengharapan, dan hari esok yang cemerlang buat kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini dalam pembahasan kita dalam Worship and Words hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan tentang sebuah topik ini.
Kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apa satu masalah yang ada di dunia ini saat ini? Apa satu masalah terbesar yang ada di dunia kita saat ini? Kemungkinan Bapak Ibu Saudara sekalian akan memikirkan dan menyebutkan mungkin itu corona, COVID, ya kan? Tapi ternyata satu problema terbesar di dunia saat ini bukan di coronanya, bukan hanya di COVID-nya. Tapi ternyata salah satu problema terbesar di dunia saat ini adalah fear, ketakutan. Dari yang awalnya kita takut dengan virus, kita takut terpapar, kita takut sakit, kita takut mati, bahkan kita takut hari esok, kita takut pekerjaan, kita takut kondisi keuangan, kita takut keluarga kita takut dan kita takut akan banyak hal. Dan itu merambat kemana-mana. Sehingga hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah pesan firman Tuhan yang saya percaya ketika mempersiapkan tentang worship and words ini. Ada satu hal yang perlu disampaikan kepada semua Anda yang mendengarkan tentang how to overcome fear. Bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan. Karena ketika saya melihat kondisi hari ini, kenyataan hari-hari ini, COVID itu jelas ada. Tapi menariknya, iblis dia bisa menggunakan entah itu corona, entah itu COVID, entah itu apapun yang Anda lihat, yang Anda baca, yang mungkin Anda dengarkan, apapun itu. Iblis bisa menggunakan itu semua untuk mendatangkan ketakutan atas kehidupan kita. Dia bisa membuat kita merasa takut, terintimidasi, bahkan ketakutan, khawatir. Dan seringkali rasa takut ini justru malah menelan, menggerogoti, membayangi banyak di antara kita hari-hari dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Nah, sehingga saya nggak hanya melihat kondisi ini, ketakutan sebagai sebuah rasa. Tapi yang saya lihat hari-hari ini, ketakutan itu menjadi sebuah spirit yang buruk. Yang iblis itu coba ancam kita dengan menggunakan the spirit of fear ini. Menggunakan ketakutan tersebut. Lebih dari hanya sekedar rasa, saya melihat ini sebagai sebuah spirit yang mencoba menggerogoti kehidupan kita. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita boleh pikirkan dan renungkan sama-sama. Fear itu membuat orang jadi seperti apa? Rasa takut itu bisa bikin orang jadi seperti apa? Ini yang sedang terjadi di hari-hari ini dimanapun kita berada. Rasa takut yang pertama bisa membawa orang lebih gusar, cepat gusar satu sama lain. Dan akibat dari cepat gusar satu sama lain adalah kita berani keras satu sama lain. Ketika Anda gusar, Anda diliputi dengan ketakutan, kita udah gak bisa ngomong yang baik, kita udah gak bisa bersikap yang baik, kita udah gak bisa punya hati yang baik lagi. Karena apa? Kita diliputi ketakutan dan ketakutan itu menciptakan kegusaran. Sampai kita berani keras satu sama lain dan itu disebabkan oleh rasa takut. Dan hari-hari ini banyak orang jadi lekas gusar, cepat gusar gara-gara fear. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, fear membuat orang akhirnya jadi tidak peduli. Who cares about masalah orang lain? Who cares about kehidupan orang lain? Saya sendiri punya banyak problema karena fear akhirnya dia magnifying, memperbesar ketakutan, masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita sehingga kita jadi orang yang gak peduli kok sama orang lain. Kita gak peduli tentang keadaan orang lain karena apa? Kita sendiri ketakutan. Jangankan ngurusin orang lain, ngurusin diri kita sendiri aja udah bingung gara-gara apa? Fear. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya fear akan membuat orang jadi lebih ini, cuek dan kasar. Gak jarang di media hari-hari ini Anda lihat orang saling serang satu sama lain. Beda pendapat sedikit saling serang. Beda pendapat sedikit berani kasar, ya kan? Karena apa? Lebih cuek, lebih kasar. Why? Karena dibalik senyum yang kelihatannya kuat, ternyata hati orang itu lagi dirundung, digerogoti dengan yang namanya ketakutan, fear. Sehingga membuat orang jadi lebih cuek, lebih kasar. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian,
Karena fear ini yang keempat, semua orang jadi lebih egois. Kita semua jadi lebih egois karena apa? Waktu kita izinkan ketakutan ini bukan hanya jadi sebuah rasa, tapi itu sudah dipakai oleh iblis menjadi sebuah spirit of fear, maka membuat semua orang jadi egois satu sama lain. Bukankah perpecahan, division, more conflicts, more differences yang terus dimagnifying, itu adalah kerjaan iblis. Sehingga salah satu caranya orang harus dibuat jadi lebih egois dulu. Dengan kondisi, dengan situasi, lewat situ fear bisa berbicara untuk membuat kita semua jadi lebih egois. Nah ternyata fear itu juga membuat orang akhirnya jadi beku. Beku satu sama lain, beku terhadap Tuhan, beku terhadap keadaan, beku terhadap situasi. Menjadi dingin, menjadi beku. Karena apa? Kita udah dirundung dengan ketakutan, yang kita bayangkan tiap hari, yang kita pikirkan tiap hari, yang kita renung-renungkan tiap hari, yang kita baca tiap hari itu adalah ketakutan. And the spirit of fear dia pakai ini untuk membuat apa? Akhirnya kita semua jadi beku. You are not hot anymore. Tapi kita jadi orang yang cold, jadi orang yang beku. Dan menarik sekali, yang berikutnya fear membuat orang akhirnya mendinginkan Tuhan. Gampang banget buat kita untuk mendinginkan Tuhan hari-hari ini. Why? Karena saya punya kebutuhan. Saya punya ketakutan. Saya juga punya tantangan. Saya juga punya problema. Akhirnya dengan mudahnya, karena spirit of fear ini udah memanfaatkan semua situasi kondisi yang mungkin itu atas nama COVID, atas nama corona, atas nama berbagai macam hal lainnya deh. Kebutuhan keuangan, pekerjaan, khawatir hari esok. Fear memanfaatkan ini, akhirnya orang makin dingin kok sama Tuhan. Coba Anda lihat hari-hari ini. Anda bisa akses lagu, khotbah, bacaan di mana-mana. Tapi tetap susah bagi orang untuk bisa punya intimasi dan kehangatan dengan Tuhan. Karena hatinya udah dirundung dan digerogoti dengan yang namanya ketakutan. Mendinginkan Tuhan, gampang banget. Nah fear itu juga bisa membuat orang akhirnya gak bisa jadi pelaku firman. Why? Karena kita fokus terlalu besar kepada diri kita, kebutuhan kita sendiri. Sampai akhirnya semua firman Tuhan itu hanya dipilih mana yang kita suka, mana yang kita mau, mana yang mungkin cocok. Karena apa? Kondisi hati kita udah gak seperti tanah yang siap ditaburi. Mungkin kondisi hati kita udah banyak kerikilnya. Anda gak sadar. Semua yang kita lakukan hanya sekedar jadi rutinitas. Semua kegiatan rohani hanya jadi sekedar formalitas atau bahkan udah kita lupakan bahkan. Karena akhirnya orang gak bisa jadi pelaku firman. Why? Because fear speaks too loud. Terlalu keras dalam kehidupan kita. Nah ternyata fear itu juga bisa merusak ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ecclesia artinya gereja. Gereja itu bukan gedungnya aja, tapi kumpulan orang percaya dengan sebuah misi yang sama, visi yang sama, budaya dan value yang sama yang bisa bergerak bersama. That is ecclesia, gereja. Nah menariknya, gereja jadi rusak. Karena apa? Orang-orang udah pada dimakan, udah digerogoti oleh yang namanya fear. Termasuk family, institusi terkecil yang ada di dunia ini pun. Itu menjadi kering. Karena apa? Setiap orang lagi ngurusin ketakutannya masing-masing. Setiap orang lagi dilanda, lagi dirundung, lagi digerogoti dengan yang namanya fear ini. Nah kalau kita lihat hari-hari ini semua kenyataan ini, fear membuat orang menjadi lekas gusar, tidak peduli, lebih cuek atau lebih kasar, egois, beku, mendinginkan Tuhan, nggak bisa jadi pelaku firman, ecclesia dirusak, ya kan? Family menjadi kering. Ini semua terjadi hari-hari ini, dimanapun kita berada. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali kenapa fear bisa mengerjakan hal yang demikian rupa dalam kehidupan kita semua yang menyebut dirinya orang percaya. Pengikut Yesus, mengandalkan Yesus, memandang Yesus katanya. Tapi ternyata kita lebih memandang, kita lebih memikirkan, kita lebih mendengarkan
Suara ketakutan di hari-hari ini lebih daripada memandang, mengagungkan, mengelukan, membesarkan nama Yesus. Karena yang kita bahas, yang kita pikirkan, yang kita renungkan tiap hari, is not Jesus anymore. Tapi lebih daripada itu kita lebih memikirkan soal fear and ketakutan setiap hari. Nah, oleh sebab itu dalam sebuah ayat yang menurut saya sangat powerful sekali. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ketika kita membaca ayat ini, saya berdoa Anda bisa mendapatkan pengertian dari Tuhan. Untuk mulai mencabuti semua akar fear dalam diri kita. Dan saya berdoa lewat selesainya dari acara ini. We overcome fear together with the power of Jesus Christ. Nah, Ibrani 12 ayat yang pertama sampai yang kedua berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Penulis lagi bicara tentang tokoh-tokoh iman yang udah ada di depan kita, yang sudah bergerak di depan kita. Mereka juga ngadepin tantangan, mereka juga ngadepin pergumulan, mereka juga menghadapi masa yang tidak kalah beratnya dengan masa-masa kita. Tapi mereka juga standing in faith, kuat di dalam Tuhan, kuat dan teguh di dalam iman, dan mereka lah saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. The heroes of faith yang sudah pergi terlebih dulu mendahului kita. Nah, marilah, ayat ini mengingatkan, marilah kita menanggalkan semua beban. Fear itu membuat kita terbeban. Dan ayatnya mengingatkan, coba lihat nih tokoh-tokoh iman yang sudah bergerak di depan kita. They are not perfect. Tapi mereka udah overcoming fear. And ayo kita tanggalkan semua beban. Semua hal yang membuat kita jadi ketakutan. Dan dosa yang begitu merintangi kita. When you keep on responding to the voice of fear. Itu jadi sebuah beban, jadi sebuah dosa yang bisa merintangi kita. Dan ayo berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sama-sama ayo kita melangkah dalam panggilannya Tuhan lagi. Tujuannya Tuhan, purpose-nya Tuhan, misinya Tuhan bagi kita di dunia ini. Dan ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dari semua yang ada di sekitar kita, berita yang Anda baca, penulis dia mengingatkan, ayo kita lakukan, when you overcome fear, lakukan semuanya ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Boleh ketik Yesus dimanapun Anda berada saat ini menyaksikan acara ini. Yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita semua, ini loh yang sudah dihadapi oleh orang-orang sebelumnya. Generasi kita, masa kita ini bukan pertama kalinya, tapi sudah ada pernah kejadian yang seperti ini, sehingga ayo pandang kepada orang-orang yang sudah bisa overcoming fear. Dan lebih lagi daripada itu, pandang satu pribadi yang mata kita harus tertuju kepadanya saja, bukan kepada berita, bukan kepada apa yang Anda dengar, bukan kepada apa yang Anda baca, tapi kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita lewat semua tantangan yang ada justru makin sempurna. Makin develop, makin mature. Pandang Yesus, dia mengingatkan. Dan bahkan dalam ayat yang lain mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, when you overcome fear. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 dia berkata, di dalam kasih, who is love, siapa kasih? God, Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Oh wow. Kasih yang sempurna, who is the perfect love? Jesus. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. This is good news. Berita yang baik buat kita semua hari ini yang mungkin Anda lagi dealing, overcoming fear dan ketakutan. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Jadi dalam bahasa aslinya ya, ketakutan itu mendatangkan siksaan, torment. Kalau Anda izinkan ketakutan masuk, maka dia akan siksa Anda.
Anda dicambukin, Anda ditancapin paku, Anda dipukulin, Anda dilakukan apapun sama dia untuk menyiksa Anda. Karena itulah yang dilakukan oleh fear, oleh ketakutan. Apalagi ketika dia bukan hanya rasa, tapi dia ada spirit of fear. Maka ketakutan itu mengandung ini hukuman yang itu siksaan. Dan barang siapa takut ayatnya bilang, ya tidak sempurna di dalam kasih. Oh wow. Sebuah teguran, sebuah pengingat buat kita semua hari ini. In God, di dalam Tuhan yang adalah kasih yang sempurna, dia lenyapkan ketakutan itu. Dia bisa lenyapkan ketakutan itu. So we have hope today. Ayo datang sama Yesus, pandang Yesus. Mata kita hanya boleh tertuju kepada Yesus. Dan ketika kita tertuju kepada Yesus, ayat ini mengingatkan. Kasih yang sempurna itu, dia bisa melenyapkan ketakutan di hati kita. Yang percaya katakan amin. Boleh ketik amin dimanapun Anda berada. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu coba Anda perhatikan ini. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita lewat Ibrani 12 tadi. Yang pertama waktu kita ngadepin ketakutan, yang bisa saya ajak kita semua sama-sama pelajari, lakukan dan kita coba adalah ini. Kita mengalahkan ketakutan dengan kekuatan Tuhan. Kita mengalahkan ketakutan dengan kekuatan Tuhan. Nah, coba Bapak Ibu Saudara perhatikan gini. Kalau ada orang sudah di dalam penjara, ya, dia sudah terkurung, lalu orang ini udah disiksa. Disiksa itu artinya gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Udah dipukulin, udah disiram air panas, disiram air dingin, mukanya ditutupin, badannya disetrum, ditusuk-tusuk pakai jarum, atau mungkin pakai paku biar lebih ngeri, ya kan? Kakinya itu mungkin kukunya udah mulai dicabut 1, cabut 2, cabut 3. Itulah yang dilakukan oleh ketakutan ketika dia menguasai hati Anda. Dia siksa Anda. Makanya ketika ketakutan menyiksa, kita semua akan jadi orang yang ini, tersiksa. Kalau Anda tersiksa, Anda lebih lekas gusar, Anda nggak peduli, Anda lebih cuek, Anda egois, Anda beku, Anda mengendingkan Tuhan, nggak bisa jadi pelaku firman. Eklesia, gereja itu dirusak, bahkan ini family jadi kering. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu kalau mau mengalahkan ketakutan nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena apa? Ketika kita sudah disandra oleh ketakutan, biasanya orang kalau udah tersiksa di dalam penjara, udah disiksa demikian rupa, dia kehilangan kekuatan. Powerless, lemas, bukan cuma lelah tapi lemas, nggak punya energi, nggak punya kekuatan. Disitulah Anda tidak mungkin bisa mengalahkan ketakutan tanpa Tuhan yang memberi kekuatan buat kita. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita semua, ayo kalau kita lagi ngadepin ketakutan, kita bisa mengalahkan ketakutan itu dengan kekuatan Tuhan. Nah dicontohkan oleh pemazmur dia pernah berkata dalam Mazmur 56, dia berkata gini, ketika aku takut, I will trust in you. Itulah kunci kekuatan kita. So, dia ngakuin, I'm afraid, dia tersiksa dengan ketakutannya, but something changed ketika dia bilang, I will trust in you. Dia balikkan bukan melawan dengan kekuatannya sendiri, tapi justru dia mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, percaya janji Tuhan, melihat Tuhan, matanya tertuju kepada Tuhan. Di situ kekuatan datang buat dia. Nah, nggak salah kalau Paulus yang pernah ngalamin semua siksaan, ya, torment seperti yang dilakukan oleh iblis untuk mendatangkan ketakutan kepada kita hari-hari ini. Paulus dia pernah bilang gini dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan. So you cannot fight fear with your own power. Panggil Tuhan, libatkan Tuhan, lakukan bersama dengan Tuhan, maka kita bisa overcoming fear in Jesus name. Nah, oleh sebab itu ketika dalam Kisah Para Rasul, waktu murid-murid mereka ketakutan, mereka menunggu menanti-nantikan Yesus, coba perhatikan di momen mereka ketakutan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menceritakan Roh Kudus itu menghampiri mereka. Roh Kudus itu datang
Dan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus itu memberi kuasa waktu dia datang. Untuk apa? Untuk ini bersama dengan kita juga bisa mengalahkan ketakutan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengalahkan ketakutan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi berjalan lakukanlah bersama dengan Tuhan. He makes us overcomer in Jesus name. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengalahkan ketakutan dengan pikiran yang tenang. Boleh tulis di kolom komentar, kita mengalahkan ketakutan dengan pikiran yang tenang. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, ayatnya mengingatkan seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Si Tuhan tidak memberikan kepada kita spirit of fear. Dia tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Amazing. Kasih dan ketertiban. Ketertiban dalam bahasa aslinya adalah penguasaan diri. Ini adalah kekuatan Tuhan. Artinya gini, waktu dia kasih kita kekuatan, 2 Timotius 1 ayat 7, roh yang membangkitkan kekuatan ini, itu juga disertai oleh Tuhan dengan kasih dan juga penguasaan diri. Sampai Anda bisa memutar balikkan ketakutan itu menjadi sebuah ketenangan. Nah, oleh sebab itu kita mengalahkan yang namanya ketakutan dengan pikiran yang tenang. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 minggu lalu sebelum semua PPKM yang diberita-beritakan dan lain sebagainya, saya udah ngeliat, ternyata banyak orang di sekitar kita yang ngalamin terpapar, sakit. Lalu saya memutuskan gini, karena fear ya, karena ketakutan, saya memutuskan 3 hari saya nggak mau keluar dari rumah. Belum PPKM. 3 hari tersebut saya jadi orang makin aneh. Karena apa? Ketakutan. Fear itu membuat saya jadi makin aneh. Lebih cuek, lebih gini, lebih semua yang tadi saya listkan itu juga terjadi kepada saya. Sampai istri saya akhirnya dia menegur saya, lalu dia kasih tahu, kamu jangan jadi orang tambah aneh katanya. Jangan jadi orang tambah aneh. Enggak perlu ketakutan. Wah, dari situ saya langsung klik. Ini sudah buruk. Mental saya udah makin jelek. Kondisi saya udah makin enggak bagus. Tubuh saya mungkin sehat. Tapi bahkan saya saking paniknya ya, obat-obatan yang enggak harusnya saya konsumsi. Karena apa? Fear. Tapi sejak itu ketika istri saya dia menegur, jangan tambah aneh, nggak perlu ketakutan. Dari situ saya memutuskan besok saya keluar, tetap dengan prokes, dengan bijaksana. Saya akhirnya nggak mengunci diri lagi, tapi saya melakukan kegiatan dengan bijaksana. Menariknya Bapak Ibu Saudara, di hari itu justru saya ngalamin kayak relief. I feel freedom. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata kita bisa mengalahkan ketakutan bukan ketika kita makin panik, bukan ketika kita makin parno, bukan ketika kita makin khawatir, bukan. Tapi dengan pikiran yang tenang. Teguran itu membuat saya jadi berpikir dengan baik. Iya ya, saya salah nih. Lalu pikiran saya bisa berpikir dengan tenang untuk mengambil langkah. Nah sehingga ayatnya mengingatkan dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kalau Anda takut, itu bukan dari Tuhan loh ya. Yes, kita boleh, kita bisa, tapi itu tidak datang dari Tuhan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan itu datang dari Tuhan, kasih itu datang dari Tuhan, penguasaan diri itu datang dari Tuhan. Nah oleh sebab itu di hari-hari ini, mungkin Anda sering dengar Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Ayat yang sering kali di-abuse oleh banyak anak Tuhan, hanya ketika gak suka sama stylenya orang. Lihat rambut orang beda dengan Anda, lihat style orang beda dengan Anda pakai ayat tersebut untuk apa bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini ya. Tapi justru ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, paling cocok buat kita semua hari ini. Sangat relevan buat kita semua hari ini untuk mengingatkan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena hari-hari ini dunia ini dikempur dengan the sound of fear, ketakutan. Spirit of fear merenggerogoti. Tapi justru anak-anak Tuhan harus bisa berbeda. Bedanya apa? Kita nggak ketakutan.
Kita juga bukan berani yang bodoh dan sembrono. Kita berani dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Karena kita punya pikiran dan penguasaan diri. Kasih Tuhan dan kekuatan Tuhan itu dibangkitkan dalam kehidupan kita. Dan sehingga yang kedua kita mengalahkan ketakutan dengan pikiran yang tenang. Dan yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengalahkan ketakutan dengan kasih. Siapakah kasih itu? Kasih itu adalah Tuhan sendiri. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 tadi kita diingatkan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Menegur banget buat saya hari ini. Kasih yang sempurna, the perfect love, who is the perfect love? Jesus. Itu melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, siksaan dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah sehingga ketika kita makin punya hubungan dengan Tuhan, kalau Anda makin berdoa, Anda bilang iya sekarang saya makin punya waktu untuk Tuhan, Anda doa, Anda baca renungan, Anda baca firman, bukan. Harusnya hati kita tidak makin diliputi ketakutan. The more you have intimacy with Jesus, the more His love itu memenuhi hati kita. Kasihnya itu memenuhi, melimpahi, membanjiri sehingga apa? Tidak ada ruang lagi buat ketakutan. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara kita semua kalau hari-hari ini mungkin Anda berkata saya khawatir, saya takut untuk masa depan, saya takut untuk hari esok, saya takut pekerjaan, saya takut kesehatan, saya takut nanti keluarga saya takut dan lain sebagainya. Penuh dengan ketakutan. Saya mengajak dan mengundang kita semua, ayo fokus dan pandang Yesus. Punya hubungan yang makin intim dengan Yesus. Bukan hanya kegiatan rohani aja. Tapi intimlah dengan Tuhan Yesus karena waktu Anda makin dekat dengan kasih. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan dari hati kita. Kasih itu menghancurkan ketakutan. Dan hari ini Tuhan dia mau datang juga dengan kasih-Nya. Dan ketika dia kasih, dia selalu mengingatkan sebagaimana Tuhan mengasihi Yosua. Yosua yang waktu itu dia masih muda, dia dihadapi dengan ketakutan, menghadapi tantangan yang besar. Ini pesan Tuhan kepada Yosua waktu dalam Yosua 1 ayat ke-9. God is the perfect love. Ini mengingatkan kepada Yosua seperti ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya gini, di hari-hari ini kalau orang ngomongin fear, jaga hati, jaga pikiran. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena fear itu bisa bikin orang kecut dan tawar hati. Tapi justru the perfect love, Tuhan itu mengingatkan kepada Yosua. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Oleh sebab itu hari-hari ini ketakutan bisa bikin kita kecut, tawar hati. Ayo tapi kita pandang Tuhan, dengerin Tuhan. Jaga hati kita, jaga pikiran kita. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. So hari-hari ini saya berdoa buat Anda semua tim gembala, Alpha Omega Church berdoa buat semua leader, jemaat, kawan-kawan AUC. Siapapun Anda yang mendengarkan hari ini. We are praying. Kita tidak diliputi ketakutan, tapi justru kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, penguasaan diri yang dari Tuhan, itu yang melingkupi kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita tidak jadi kecut, kita tidak jadi tawar hati. Anda menyala-nyala, kasih mula-mula dibangkitkan, revival nyala lagi di hati kita. Karena Tuhan sedang berperkara dalam setiap kehidupan kita. Stay connected to Jesus. Supaya kita juga bisa menguatkan orang lain. Dan melihat we overcome fear in Jesus name. Mari kita berdoa bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan terima kasih buat hari ini. Buat kesempatan kami boleh mendengar pesan firman Tuhan. Hari ini kami belajar untuk overcoming fear. Bukan dengan kekuatan kami tapi dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan pikiran kami yang makin drop, tapi justru dengan pikiran yang tenang. Karena apa? Roh Kudus, rohmu itu memberikan kepada kami kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Dan hari ini kami sadar ketika hati kami diliputi dengan ketakutan. Kami perlu makin connect dengan Yesus, makin intim dengan Yesus. Karena Engkau adalah kasih dan kasih itu melenyapkan ketakutan. Dan bersyukur ya Tuhan buat pesan hari ini. Kami percaya this is a divine message buat season ini. Dan ketika kami menerima, kami melakukannya. We will overcome fear in Jesus name.
Berikan kekuatan buat semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Di berbagai area kehidupan kami. Supaya Fir tidak berbicara, tapi Yesus yang harus berbicara. Fir bukan kami elu-elukan, tapi Yesus yang kami elu-elukan. Fir itu bukan yang kami bahas-bahas, tapi Yesus yang kami bahas-bahas dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dipermuliakanlah Engkau. Berkat-Mu limpah dan menyertai setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama kita berkata, amin, amin. Sampai jumpa di Worship and Words selanjutnya. God bless you.